Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Bang Effendi Simbolon yang saya hormati, ini senior saya di bidang politik, jauh di atas saya. Kapasitasnya saya bisa 5 periode menjadi anggota DPR RI, saya hanya bisa bertahan 4 tahun, Pak. Karena disuruh berhenti, Pak. Beserta istri dan seluruh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang bermarga Simbolon atau bermarga lain yang berafiliasi pada Simbolon. Karena saya ngomong sama politisi. Pagi hari ini saya bisa bertemu. Saya dari tadi lerak lirik, siapa tahu dapat jodoh. Ternyata setelah saya amati semuanya purna bakti. Semoga nanti keluarga Simbolon ada pertemuan lagi sama yang lebih muda lah. Yang kedua, saya tadi mendengar, saya kalau lihat tayangannya Kang Didi kok saya menangis. Saya baru tahu orang Batak suka menangis. Karena sepengetahuan saya tuh jarang lihat orang Batak menangis. Malah hampir tidak pernah. Orang Batak tuh rata-rata ya tertawa. Setelah itu orang Batak nggak pernah marah. Kenapa? Karena marah dan nggak marah sama ngomongnya. Beda dengan orang Sunda. Orang Sunda itu kayak saya marah jadi ribut di platform media sosial. Kalau saya ngamuk tuh ribut. Kenapa? Karena memang kalau marah tuh kelihatan. Nadanya tinggi, mukanya kelihatan garang. Orang Batak kan wajahnya itu tetap saja seperti ini. Seluruh upacara di kehidupan orang Batak nadanya sama, pasti joget. Saya tahu orang Batak sedih cuma di lagu Butet aja itu. Nah, karena perspektifnya kebahagiaan, sesungguhnya sih apa yang terjadi pada orang Batak itu? Karena dia selalu memposisikan diri adalah orang yang bahagia. Apakah memang dia tidak bahagia? Apakah dia ingin dianggap bahagia? Nah, itu yang tahu cuma Pak Effendi Simbolon ya gitu. Nah, karena perspektif itu, karena orang miskinnya pasti sedikit. Kenapa? Karena dari wajah, dari tampilan, susah nyebut orang Batak itu miskin. Kalau orang Sunda miskin, itu kelihatan. Orang Batak miskin, pakai jas. Pakai nasi. Percaya diri. Ngundang saya ya pasti saya bawa ketawa. Tetapi bagi Indonesia, bagi Nusantara, justru kita berterima kasih pada orang Batak. Nama-nama yang lain di Jawa Barat sudah susah cari orang Jawa Barat nanti. Namanya sudah berubah. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke timur-timuran. Tetapi orang Batak tinggal di Amerika, Simbolon. Tinggal di Inggris, Simbolon. Orang Batak tetap Batak sampai kapanpun dia tetap Batak. Artinya bahwa ada sebuah perspektif yang saya lihat. Leluhur Batak itu sangat memahami ilmu genetika. Bahwa suatu saat akan ada perkawinan silang. Suatu saat akan ada perkawinan antar wilayah, antar daerah, antar ras. Bagaimana agar orang Batak tidak hilang? Dia dibuat marga, dia tetap Batak sampai kapanpun. Tetapi sebenarnya siapa kita ini? Kita ini kan makhluk kebudayaan. Karena makhluk kebudayaan, maka kita itu selalu berulang-ulang, saya mengatakan, selalu terikat dengan tanahnya,
selalu terikat dengan airnya, selalu terikat dengan udaranya, dan selalu terikat dengan mataharinya. Yang saya mengatakan keterikatan itu selalu melahirkan 4 hal. 1, melahirkan keterikatan akan bahasa. 2, keterikatan akan makanan. Yang ketiga, keterikatan akan pakaian. Yang keempat, keterikatan akan kesenian. Keempat hal ini harus terus dijaga keutuhannya, dijaga kehidupannya. Karena apa? Karena itulah yang mengikatkan manusia dengan lingkungan. Sehingga ketika dengar lagu dari ini Samosir, maka orang pasti teringat sama kampung halamannya. Karena teringat sama kampung halamannya, maka pasti ada suasana romantika dalam diri, yaitu kesedihan. Ketika terikat kesedihan, maka kita pasti terikat pada siapa? Pada kakek nenek kita, pada leluhur kita. Keterikatan pada leluhur itulah yang membuat hidup ini memiliki keterikatan pada persaudaraan. Kenapa orang Batak persaudaraannya lebih kuat? Karena diikat oleh marga. Kenapa orang Sunda persaudaraannya agak lemah? Karena sudah tidak ada keterikatan lagi saudara. Namanya berubah-ubah, berbeda-beda. Sehingga kapan orang Sunda dikumpulkan hanya pada 2 hal. Pertama, ketika dia lebaran, Idul Fitri. Yang kedua, ketika hajatan. Nah, ketika hajatan pun sudah mengalami perubahan. Kenapa? Kalau dulu hajatan orang Sunda tuh berkumpul, duduk bersama, ngobrol. Sehingga ketika bertemu ditanya, "Sa, di mana ayeuna teh imah teh?" Boga budak sabaraha hiji, ditanya anak, punya anak berapa? Kamu jangan tanya itu macam-macam sama saya. Kalau ke saya jangan, silahkan tanya pada diri saya tentang masa depan Jawa Barat. Tapi jangan pernah kau bertanya tentang masa depan rumah tangga. Pasti ditanya anak berapa, terus yang ditanya yang paling gede umur berapa, yang kedua umur berapa, yang ketiga, yang keempat itu. Kemudian bicara tentang kehidupan, harapan. Nah sekarang kan hajatannya sudah berubah. Kenapa? Waktunya dibatasin. Keundangan cuma salaman. Yang boleh duduk cuma VVIP. Yang boleh foto cuma VVIP. Yang bukan VVIP tidak foto, tidak duduk. Nah, saya termasuk orang yang selalu ingin mengembalikan bahwa hidup ini, rasa bahagia itu adalah rasa bahagia berkumpul. Karena kebahagiaan orang Indonesia itu berkumpul. Ini yang marga simbolon bahagia hari ini, berkumpul. Bahagia nggak? Berkumpul. Dan paling bahagia itu orang Indonesia, berkumpul, dikasih makan, dikasih minum, pulang diongkosin. Itu paling bahagia. Yang paling bahagia yang diongkosin, yang paling pusing yang ongkosin. Nah, ikatan persaudaraan inilah sebenarnya yang melahirkan karakter Indonesia. Jadi, apa sih kekayaan terbesar dari Indonesia ini? Apakah gedung-gedung yang 71 lantai? Bukan. Kekayaan itu bisa diciptakan oleh siapapun, bisa dibuat oleh siapapun. Asal ada duit, ada teknologi, asal ada duit, teknologi ada. Ada duit, ahli ada. Ada duit, apapun terwujud. Itu bisa diciptakan. Singapura bisa melakukan itu dengan pesat. Amerika bisa melakukan itu dengan pesat. Tiongkok bisa melakukan itu dengan pesat. Korea bisa melakukan dengan pesat. Indonesia di Jakarta pesat bisa dilakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah, di Jakarta yang gedung-gedung bertingkatnya banyak, yang makanan enaknya banyak, yang restoran dan hotel-hotel mahalnya itu ada di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa ketika Natalan pada pergi? Ketika Lebaran, kenapa pada pergi? Ketika liburan, kenapa pada pergi? Artinya bahwa
kebahagiaan ukurannya bukan itu. Kebahagiaan adalah kepuasan batin kita manakala kita bisa bertemu bersua dengan saudara. Tinggal pertanyaannya adalah, siapa itu saudara? Apakah saudara itu yang hanya satu garis keturunan? Apakah saudara itu dia yang semarga? Apakah saudara itu yang satu darah? Belum tentu. Bisa jadi dia malah dengan kita tidak akur. Yang disebut saudara itu ada dua. Saudara secara genetik, saudara secara emosi. Orang berebut warisan bisa jadi satu genetik. Orang saling tolong bisa jadi dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya bahwa kebahagiaan yang sejati adalah manakala bertemu dengan orang yang memiliki hati yang sama, yang memiliki rasa yang sama. Ketika susah dia datang, dia menemenin, dia menghibur. Bahkan ketika kita punya apapun, dia malah pergi menjauh dari kita. Karena apa? Karena aku mencintaimu bukan karena apa yang kau miliki. Aku mencintaimu karena dirimu yang sebenarnya. Jadi saya tadi pagi ngomong tentang teologi dengan teman saya yang kiai. Saya ngomong begini, memberi bukan karena cinta, menasehati, mengkritik atau memarahi bukan karena benci. Itulah kebahagiaan yang sejati. Memberi bukan karena cinta. Bukan karena cinta itu apa? Bukan karena ada rasa, bukan karena ada kepentingan, tapi tetap memberi. Kemudian menasehati bukan karena benci, tetapi memang karena seharusnya nasihat itu diberikan. Apa yang harus diperbaiki di negeri ini? Cara. Bagaimana kita membangun nasihat bukan karena benci? Bagaimana kita memberi? Itu bukan karena cinta. Kita memberi karena tidak ada rasa. Itu jauh lebih mulia karena memberi dengan ada rasa. Kenapa? Karena memberi dengan ada rasa, maka ketika yang diberinya tidak berucap terima kasih, maka kita berkata, kamu tidak tahu diri. Mengkritik atau menilai atau menasehati bukan karena benci. Kenapa? Kalau menasehati karena benci, maka yang dinasehati, yang dikritik hanya yang kita benci. Sedangkan yang kita sayangi, kita biarkan sampai dia masuk ke jurang. Cinta bukan karena itu. Untuk itu apa sih yang bisa mempersatukan Nusantara itu? Yang bisa mempersatukan Nusantara adalah ikatan-ikatan moral kita. Memahami bahwa kita hidup dalam kesetaraan. Karena hidup dalam kesetaraan, yang membedakan di antara kita hanya apa? Kita dilahirkan di mana? Kita punya apa? Dan kita punya siapa? Karena kita dilahirkan di mana? Tidak ada. Kita bisa nawar. Saya dulu kalau bisa nawar, saya meminta lahir dari keluarga Effendi Simbolon. Biar saya tidak usah lagi nyabit rumput, mikul, dan melalui proses yang panjang. Tetapi memang Tuhan sudah mentakdirkan kita lahir dalam rahim-rahim yang berbeda. Tetapi yang mempersatukan kita adalah rasa yang kita miliki. Sehingga kenapa Bapak dan Ibu yang keluarga Simbolon ini ketika bertemu saya, Bapak Aing, padahal belum pernah dikasih duit sama saya. Kenapa juga menangis ketika melihat konten yang saya miliki? Sesungguhnya apa sih yang membuat manusia menangis? Sesungguhnya apa yang bisa membuat manusia tertawa? Rasa yang lahir tanpa identitas. Rasa yang lahir tanpa identitas itu adalah lahir dari relung jiwa kita. Karena lahir dari relung jiwa kita, maka dia digerakkan pada satu sumber, yaitu Maha Cinta, Maha Sayang, Maha Kasih. Karena dia dilahirkan dalam sebuah getaran Sang Pemilik semesta, Sang Penggerak seluruh semesta, maka manusia bisa digerakkan oleh rasa yang sama. Karena digerakkan oleh rasa yang sama, orang nggak bisa lagi lihat apa yang saya tayangkan dalam kegiatan saya keseharian itu ditahan cintanya. Aku nggak boleh nangis. Aku marga Simbolon. Jadi orang Sunda, ngapain juga saya harus menangis?
terhadap sebuah peristiwa yang ditampilkan oleh Dedi orang Sunda. Ternyata tidak, bukan itu. Ternyata manusia itu pada akhirnya pada gerak yang sama, pada nurani yang sama, pada cinta yang sama. Sehingga karena digerakkan pada cinta yang sama, pada gerak yang sama, itulah bahasa yang paling universal, yaitu bahasa rasa.